Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Semoga saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan dan kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah tiba pada hari Minggu kedua dalam masa Advent ini. Dan kepada kita dihadirkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, sebagaimana dinubuatkan lama sebelumnya oleh Yesaya. Dan dia menyerukan supaya jalan bagi Tuhan dipersiapkan. Jalan merupakan sarana kita untuk sampai kepada tujuan. Dan kalau jalan itu dibereskan, kalau jalan itu bagus, maka kita akan tiba dengan mudah dan bertemu dengan tujuan kita. Jalan yang perlu kita persiapkan tentunya hati kita, hidup kita, dalam menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Mesias Penyelamat kita. Dan Yohanes itu berseru-seru di padang gurun. Situasi di padang gurun itu melambangkan situasi seperti padang gurun yang penuh dengan kekersangan, kesunyian. Namun banyak bahaya dan ancaman di sana. Situasi padang gurun itu juga merupakan situasi yang berisi kematian, kegelapan. Karena itu, Yohanes Pembaptis yang tampil di padang gurun itu menyerukan pertobatan. Menyerukan agar suasana padang gurun yang gersang itu diubah kepada suasana yang penuh dengan kasih. Yohanes Pembaptis itu boleh dikatakan menjadi nabi yang terakhir yang mengantar orang Israel pada Sang Mesias. Yohanes Pembaptis itu boleh dikatakan menjadi perintis, menjadi bentara bagi Sang Mesias yang datang mengunjungi umatnya. Dan Yohanes mempersiapkan orang banyak dengan menyerukan pertobatan. Dan tanda pertobatan itu memberi diri untuk dibaptis. Dan Yohanes membaptis mereka dengan air di sungai Yordan. Dan kepada setiap orang yang datang, Yohanes mengajak untuk bertobat. Seruan-seruan Yohanes itu disertai dengan teladan hidupnya yang penuh ulah tapa. Dan Tuhan sendiri datang ke hadapan Yohanes. Dan Yohanes diberi kehormatan untuk membaptis Tuhan di sungai Yordan. Saudara-saudari terkasih, Yohanes itu ditampilkan pada masa Advent ini karena dia adalah salah seorang tokoh Advent. Tokoh yang perlu kita dengarkan dalam mempersiapkan diri menyongsong perayaan Natal dan juga menyambut Tuhan Sang Mesias dalam kehidupan kita. Seruan-seruan Yohanes tetap kita butuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Seruan-seruan Yohanes tetap bergema seperti di saat di padang gurun pada masanya. Karena pada kenyataannya, kehidupan kita saat ini seringkali dalam situasi seperti di padang gurun.
ketika kesunyian melanda kehidupan kita. Orang mementingkan ego atau dirinya sendiri. Tidak memberi waktu untuk memperhatikan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Situasi seperti dalam bahaya, di mana ada ancaman, kebencian, permusuhan, iri hati, dan sebagainya. Suasana padang gurun kekersangan juga kita temukan dalam kehidupan ini, yang kadang-kadang membuat orang putus asa, tidak ada menemukan damai dan kesejukan. Suasana seperti dalam kegelapan, dalam kematian, di mana orang kadang-kadang tidak menemukan lagi apa arti dari hidup ini, tidak menemukan lagi untuk apa dia harus berjuang, bahkan putus asa menyerah kepada nasib atau kepada situasi yang ada. Situasi seperti dalam padang gurun ini membutuhkan perubahan. Dan pada masa Advent ini, gereja mengajak kita untuk berbenah diri, untuk berefleksi, berevaluasi, agar seruan-seruan kenabian dari Yohanes Pembaptis ini tetap aktual dan tetap menggugah kita untuk berubah, untuk bertobat, dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.